Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan Manchester United melawan Real Sociedad ya. Tadi gue nggak mau bikin video ulasan ini karena gue cuma nonton satu babak ya tadi pagi. Tapi pas gue liat live score ya, pas gue bangun liat live score, ternyata ada substitusi menarik ya di halftime ya dari Ole. Jadi makanya gue mutusin jam 9 kan ada siaran ulang di Champions TV. Gue nonton second half-nya ya. Kenapa gue tidur tadi pagi? Ya jujur aja karena ini Real Sociedad tuh kualitasnya nggak banget ya. Benar-benar kualitas pemainnya tuh jelek sekali. Um, Manchester United kelihatan banget main sangat santai. Nggak ada pressure sama sekali karena udah unggul 4-0. Dan juga yang nggak dilengkapi lah 2 atau 3 pemain inti. Benar nggak ada Luke Shaw, nggak ada Rashford, nggak ada Maguire ya. Jadi harusnya sih Real Sociedad bisa gitu loh, benar nggak melakukan sesuatu lah atau menang lah atau apalah gitu kan atau ngegolin. Tapi kualitas pemainnya tuh nggak banget loh ya, nggak banget ya. Ini kenapa gue nggak jarang nonton La Liga ya. Dan menurut gue sih sampai detik ini orang yang nonton La Liga tuh cuman khusus nonton Real Madrid sama Barcelona doang gitu loh. Sisanya ya nggak ditonton lah yang apa tim-tim lain ya kalau gue bilang ya. Karena ini Sociedad benar-benar deh mainnya jelek sekali ya, mainnya jelek sekali ya. Di babak pertama gue bilang begini nih di satu subjek gua ya, Manchester United bermain dengan santai dan menguasai jalannya pertandingan. Dia main santai udah menguasai jalan pertandingan ya. Beberapa peluang emas belum bisa gol ya. Kalau ada 2 kalau nggak salah peluang emas dari Bruno ya, yang satu dia pikir offside, dia tembaknya santai banget ke arah kiper. Yang satu lagi dia kena mistar gawang ya. Jadi ada beberapa lah peluang emas dari Manchester United. Walaupun tidak full tim, kualitas pemain Manchester United di atas Real Sociedad gue bilang ya. Dan ada sih momen-momen berbahaya dari Real Sociedad ya, terutama di 10 menit, 15 menit pertama lah ya. Kelihatannya wah gawat nih, kita bisa serang habis-habisan nih. Tapi ternyata enggak juga men. Ternyata setelah 10-15 menit tampaknya udah panas nih mesinnya Manchester United dan mereka kewalahan. Mereka nggak bisa dapat bola sama sekali. Real Sociedad gitu loh ya. Dan jujur aja sih gue bilang dari segi defensif kita kurang gitu bagus ya, kita punya defender mainnya ya, terutama Wan-Bissaka ya, terutama di sektor kanan kita tuh selalu diobok-obok sama Oyarzabal sama dia punya inilah sisi kiri mereka ya, si Oyarzabal sama dia punya wingback ya. Jadi walaupun terlepas dari itu tetap aja mereka nggak bisa membuat create chance yang bagus gitu loh, nggak bisa create chance yang bagus, crossingannya ngasal-asalan ya Real Sociedad. Dan juga ya nggak ada sama sekali lah yang terlalu berbahaya dari Real Sociedad ya, kecuali di 10 menit pertama ada momen-momen yang cukup bagus ya. Jadi terus pas gue nonton tadi babak kedua ya di siaran ulang di Champions TV, sama aja ya. Ada pergantian pemain yang menarik, makanya gue nonton ya. Tadinya gue malas nonton tuh babak kedua, tapi pergantian menarik adalah langsung Ole jarang banget nih, langsung 3 pemain diganti. Wan-Bissaka ganti Brandon Williams, Marcus Rashford diganti Bruno, sama Fred diganti Axel Tuan CB ya. Nah ini menarik substitusinya, makanya gue mutusin gue bakal nonton dan gue bakal bikin video ya. Kenapa menarik? Jujur ya, kita ngomongin babak pertama dulu ya, performa kan gue udah ngomongin sedikit, tapi babak pertama performa menurut gue sih kita punya defender main nggak gitu bagus hari ini. Jujur aja nggak gitu bagus. Justru yang sangat berpeluang, sangat yang berpengaruh itu adalah untuk babak pertama Bruno Fernandes. Jelas menurut gue sih kalau dia main full time ya sampai 90 menit, menurut gue sih dia contender man of the match. Tapi kita punya CDM, Fred sama Matic ya, itu mainnya bagus sekali ya, bagus sekali, terutama Matic. Setelah Fred keluar di babak pertama diganti Tuan CB, Matic ini benar-benar udah kayak Pogba gitu. Maksudnya dia benar-benar merajai lah midfield kita gitu. Dia menangin lah midfield kita semua. Ya, jadi seperti itu. Babak kedua pun juga sama ya. Walaupun kita ganti beberapa pemain inti ya, tetap aja Sociedad nggak bisa ngapa-ngapain gitu, crossingannya asal-asalan. Padahal sering banget di sebelah kiri sini tembus bolanya, padang crossing sering banget di sebelah kiri ini atau sebelah kanan kita lah ya. Itu sering banget crossingan si Sociedad tembus, tapi tetap aja gitu ngarahinnya nggak kemana-mana gitu, ngerti nggak? Arahnya tuh ancur-ancuran, kayak ngasal crossing doang, kayak apa ya ngasal crossing doang gitu loh. Cuman yang penting crossing ke kotak penalti, nggak ngeliat dulu gitu, nggak ada target mainnya sama sekali. Jadi menurut gua sih kita bisa nggak kebobolan bukan karena kita defense-nya bagus hari ini ya, tapi karena ya Sociedad-nya juga kualitasnya sangat jelek sekali ya. Itu yang menurut gua. Jadi babak kedua pun menurut gua jalannya hampir sama lah pertandingannya ya. Babak pertama jelas si Sociedad ada
peluang ya penalti dari Mikel Oyarzabal, dan menurut gue ini sih James sih tolol banget ya, bener-bener tolol banget itu di kotak penalti, jelas-jelas di belakang pemain dia malah ditabrakin kan. Itu mungkin dia lagi gugup atau apa kali, gue nggak tahu, tapi itu sih itu bodoh sekali lah. Untungnya nggak gol ya, untungnya nggak gol. Dan di babak kedua juga ada golnya si Tuan Sibi yang dianulir karena Lindelof pelanggaran lah ya. Loncatnya tinggi tuh orang tuh ya. Tapi wajar lah, kalau menurut gue sih wajar, karena yang namanya center back harus kuat di bola atas ya. Kalau dia kurang tinggi berarti dia punya loncatan tinggi. Simple ya. Kalau lu jadi center back rendah gitu ya, pendek, tapi loncatan lu nggak tinggi ya, lu kurang cocok jadi center back ya. Kayak karena Faro pun ya, yang pendek pun dia main jadi center back kan dia bagus. Kalau seandainya loncat dia nggak nyampe, dia salto main buat ngebuang bola. Jadi itu menurut gue sih wajar lah kalau Lindelof loncatnya tinggi. Cuman ya gitu gila juga gitu sampai 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 ngelutut orang begitu sih, gila juga tuh ya, udah kayak MMA aja tuh. Ya jadi gitulah ya jalannya pertandingan. Tetap menurut gue Manchester United babak pertama, babak kedua menguasai pertandingan, walaupun kita nggak main tim inti, walaupun babak kedua udah banyak yang keluar juga tim inti kita, tapi tetap aja kualitas permainan kita lebih bagus dari Real Sociedad ya. Dari segi line up ya, kita ngomongin lagi line up. Dean Henderson mainnya juga bagus ya. Paling ada cuma 2, 3 atau ya kita lihat statistik dulu deh, bentar deh. Nah, cuma 1 on target, bayangin tuh ya. Cuma ada 1 on target dari Real Sociedad. Itu ya bisa ditepis lah. Bukan ditepis sih, ditangkap tapi hampir kelepas, tapi ketangkap lagi sama dia. Jadi cuma 1 doang on target, bisa bayangin tuh, 1 doang on target. Jadi sebenarnya Henderson main cukup bagus karena banyak juga kelihatan dia lah, kalau bedanya sama dia sama De Gea adalah dia selalu berani untuk ngambil bola ya. Jadi dia nggak nunggu defender untuk clearance bola. Misalnya bola masih dekat dengan tempat dia, jalurnya dia pasti bakal keluar untuk nangkep tuh bola. Ya itu yang harus gue bilang ya, termasuk salah satu keunggulan di Henderson lah. Cuman dia jujur aja di dalam pertandingan ini dia nggak banyak ngerjain apa-apa sih, jujur aja sih nggak banyak, karena nggak banyak kena tembakan bola gitu ya. Jadi menurut gue sih cukup solid performa Dean Henderson. Ya, Alex Telles main cukup bagus ya. Gue bilang sih lebih bagus daripada Wan-Bissaka ataupun Brandon Williams ya. Kenapa? Karena serangan-serangan dari kanan gue lihat tuh nggak banyak yang tembus. Ya, nggak banyak yang tembus. Susah banget orang crossing dari kanan. Adnan Januzaj ya atau apa ya, itu nggak gitu kelihatan lah di bawah Alex Telles. Kalau gue bilang sih Alex Telles gue masih cukup bagus hari ini. Lindelof dan Bailey menurut gue juga nggak terlalu banyak ya ngelakuin ini ya, defensif ya. Positioning atau apa mungkin cukup bagus. Bailey counter bola juga bagus, cuman menurut gue sih performa mereka average. Kenapa? Karena banyak crossingan masuk dari sisi Aaron Wan-Bissaka ya ke kotak penalti, dan itu kebanyakan di clearance sama Matic ataupun yang lain gitu loh. Ya jadi Lindelof ada beberapa kali, Eric Bailly ada beberapa kali, tapi Matic atau kita punya CDM atau itu cukup bagus untuk nge-cover crossingan itu ya. Jadi di lain crossingannya suka kacau, tapi kalau crossingannya bagus ke kotak penalti itu di clearance sama Matic. Jadi gue ngeliat jujur aja Eric Bailly sama Lindelof banyak kerjaan juga ya, dalam arti yang sangat membahayakan lah gitu loh ya. Cuman Lindelof sama Bailey jelas cukup bagus dalam ngandelin counter attack gitu ya. Counter attack-nya si Sociedad ya. Wan-Bissaka menurut gue mainnya kurang bagus ya, jelas banget si Oyarzabal ini banyak banget lewatin dia loh. Banyak banget dia dapat kesempatan untuk crossing. Ya, banyak banget. Sayang aja emang ya kualitas crossingannya kurang gitu bagus, ataupun pemain-pemainnya nggak ready untuk strikernya Sociedad nggak ready untuk finishing kotak penalti. Jadi Wan-Bissaka gue bilang kurang bagus. Brandon Williams pun ceritanya hampir sama ya, nggak bisa lah memarking sisi kirinya si Sociedad ya. Kalau gue lihat sama aja, banyak banget crossingan yang masuk dari situ, nggak kena stop lah ya. Bahkan Fred sama Matic gue lihat lebih banyak nge-stop serangan dari sisi kiri ya, ketimbang Wan-Bissaka ataupun Brandon Williams ya. Dari segi ini CDM, Fred sama Matic mainnya bagus ya. Babak pertama ya Fred harus diganti karena dia udah kartu kuning ya, jadi mungkin takut dia kartu merah makanya diganti sama Tuan Sibi ya. Nah ini Tuan Sibi sama Matic ya. Matic gue bilang sih man of the match ya, jauh lah dari babak pertama. Babak pertama sih oke lah di Matic, nggak terlalu dominan banget, tapi babak kedua setelah Fred keluar, he's the man ya, balik banget tuh Matic klasiknya Matic tuh keluar gitu loh. Jadi dia performanya sih bagus banget ya. Setelah ada Fred, dia yang mendominasi, dia yang benar-benar ngatur di belakang CDM-nya lah. Tuan Sibi gimana sebagai CDM? Nah ini menarik ya, karena Tuan Sibi kalau gue bilang sih ada potensi untuk jadi CDM, karena dia secara defensif dia kuat,
Cuman movement-nya aja sama positioning-nya aja tuh yang suka masih belum terlalu ngerti lah gitu si CDM itu seperti apa. Ya, cuman sayang di situ aja. Cuman Tuan CB buat gantiin Matic ya sebagai CDM yang bertahan ya, itu menurut gue sih cukup bagus. Cukup bagus kayaknya sih. Tapi di ini kita ngomongin ngelawan tim yang punya kualitas pemainnya kurang bagus ya, Sociedad ya. Kalau gue bisa bilang Red Sociedad tuh udah kayak apa ya? Ya ibaratnya kayak kalau di Liga Inggris tuh mungkin kayak siapa ya? Mungkin kayak Wolverhampton kali ya. Lebih kayak Wolverhampton kali ya, atau eh mungkin di bawah Wolverhampton juga loh. Ya, kualitas pemainnya loh dan cara bermainnya ya. Jadi ya Tuan CB menurut gue ada potensi untuk jadi CDM ya. Kalau emang kita nggak mau beli CDM yang sangat bertahan, yang bisa bertahan, itu menurut gue sih boleh di training gitu loh si Tuan CB sebagai CDM, boleh banget ya. Jadi kalau bilang sekali lagi Matic man of the match ya. Dari segi penyerangan Daniel James, Greenwood, Bruno Fernandes ya, kaget juga sih sebenarnya Bruno Fernandes jadi starter ya. Sebenarnya gue kurang setuju Bruno Fernandes sama Wan-Bissaka jadi starter. Tapi karena Bruno megang kapten, gue cukup seneng gitu loh ngeliat dia. Wah, dia main tapi jadi kapten, boleh lah gitu kan. Dan gue kaget juga. Jarang banget Oleh bakal ganti pemain di halftime, tapi dia ganti langsung 3 di halftime. Ya, jadi kelihatan banget dia memang ini strateginya dia gitu loh, benar nggak? Ya, jadi main aman, biar aman dulu satu babak pertama, baru mainin youth-nya gitu loh, benar nggak? Jadi babak pertama kita bisa lihat bisa ganti Brandon Williams, Marcus Rashford masuk, menurut gue sih nggak perlu harusnya, tapi ya itu dua orang kuncinya kita lah, benar nggak ya, kita bakal sangat mengandalkan mereka berdua. Jadi menurut gue sih Rashford main setengah babak oke aja, sama Fred gantiin Axel Tuan CB ya. Jadi Tuan CB gue udah ngomong ya. Jadi kalau dari segi performa Mason Greenwood cukup oke, jujur aja ya. Ada beberapa syutingan yang dilakukan sama dia, cuma saya nggak gol ya. Bruno Fernandes kalau emang dia main full, menurut gue sih dia ya bisa man of the match ya sama Matic ya, dua orang itu ya. Tapi ya dia main cuma satu doang karena banyak banget passing-passing yang bagus dari Bruno Fernandes ya, long ball yang bagus, cuman ya sayangnya nggak bisa di-convert aja. Teman dan juga dia ada satu yang kena gawang ya. Jadi ya Bruno Fernandes sih menurut gue sih juga mainnya cukup bagus. Daniel James juga lumayan ya, terlepas dari di babak pertama ya, gue ngomong ya babak pertama lumayan, terlepas dari dia bikin penalti ya, dan penalti itu bego banget. Cuman ya cukup berbahaya sih Daniel James di kiri, jujur aja. Dia pede juga gitu loh, kayak Rashford mau coba nusuk ke dalam masuk kotak penalti. Ya cukup pede dia. Ya cuman ya gitulah, beberapa keputusannya masih kurang tepat, dan juga ya babak kedua sih sedikit nggak kelihatan ya, jujur aja. Kalau di babak kedua sampai dia disubstitusi sama Daniel James, diganti siapa nih? Lupa gua. Oh, Amad Diallo ya. Jadi menit 59 Amad Diallo masuk ya. Yang terjadi adalah pas Amad Diallo masuk, Amad Diallo pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Rashford diganti posisi James, Diallo di posisi Greenwood jadi second striker kelihatannya pas saat itu ya, sampai Greenwood diganti. Greenwood diganti Shoretire ya, Shoretire ya. Jadi oke, kita ngomongin dulu Amad Diallo sama Shoretire. Jadi pas mereka main, Amad Diallo sebagai winger kanan, Shoretire jadi sebagai posisinya kayak Bruno lah, free roll. Jujur gue nggak tahu Shoretire ini sebenarnya posisinya apa, gue nggak tahu. Ya gue nggak pernah ngikutin youth. Dan jelas banget, kelihatan banget ya Amad Diallo sama Shoretire masih banyak banget PR-nya menurut gue. Dari segi fisik mereka harus lebih kuat ya, kelihatan banget karena suka ngadu fisik kalah ya. Jadi kelihatan lah gitu loh. Harus lebih kuat lagi. Gue nggak tahu dia umur 18 masih bisa tambah tinggi nggak, tambah gede nggak. Ya, semoga aja bisa lah ya, benar nggak, gue nggak tahu. Cuman ya mereka berdua kelihatan banget dari segi fisik masih belum terlalu bagus, balance-nya masih kurang gitu bagus, dan juga nggak gitu kelihatan juga. Cuman susah juga gitu di game dimana kita nggak terlalu ngegas, kita nggak bisa ngelihat potensinya Amad Diallo sama Shoretire. Ya, jadi kalau gue sekali lagi masih terlalu dini. Cuman kalau dari segi yang gue lihat hari ini kan cukup lama ya, 30 menit lebih. Menurut gue mereka masih sedikit belum ready karena masih belum keputusan dilakukannya itu masih belum pada tepat lah. Ya, jadi dua orang itu potensinya cukup bagus, tapi masih belum, menurut gue sih kalau sekarang beda detik ini masih belum ready. Martial, nah ini Martial gimana? Ya gue jujur ngeliat dia sedikit kasihan ya, kasihan sih jujur aja sih, karena kelihatan banget dia di game ini berusaha banget untuk ngebuktiin diri ya. Jadi kalau orang bilang, oh Martial bisa udah mau keluar nih atau apa, tapi dari segi dia kelihatan banget dia masih pengen ngebuktiin diri kalau dia tuh cocok jadi nomor 9.
ya cocok jadi striker Manchester United lah, kelihatan banget di game ini. Um, dia sangat berusaha sih kalau gue lihat sih ya. Cuman ya gitu finishingnya masih ya ada satu cukup bagus atau dua ada juga bagus nembak tapi bisa di save atau tepi sama kipernya Sociedad ya. Jadi ya gitulah kalau gue kasihan juga lah ngeliat dia sih. Jadi kalau dari segi performa ya rata-rata lah ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga ya. Cuman ya kelihatan banget lah sekali lagi kalau dia tuh pengen ngebuktiin diri ya. Dia nggak mau kehilangan posisi dia lah sama Cavani, kelihatan banget. Ya, paling segitu doang ya, video ulasan gua. Ya sekali lagi ini gua nggak ada rencana sebenarnya bikin video ini karena menurut gua sih ya katro abis lah Real Sociedad. Sorry aja nih buat fans Real Sociedad, tapi ya nggak ada kualitasnya sama sekali tim itu tuh, benar nggak? Isak pun nggak kelihatan hari ini, sama sekali nggak kelihatan. Ya oke lah ada beberapa run yang berbahaya tapi bisa dipatahin sama Lindelof ataupun ya sama Lindelof sih kebanyakan. Ya, jadi itu sekian video dari gua. Gimana pendapat kalian ya? Yang paling penting nih ya, pendapat kalian tentang satu, Tuan CB sebagai CDM. Ya, dua, performa Amad Diallo sama Shola Shoretire gimana gitu. Dan juga setuju nggak nih Matic sebagai man of the match. Ya, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.